Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Hukum Perdata yang Berlaku di Indonesia dalam mata kuliah Aspek Hukum dalam Bisnis sebagai dosen pengampu Bapak Muhammad Hendra SEMM di Universitas Sumatera Barat. Sebelum kita lanjut ke materi, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ronaldo Jusaputra dengan NIM 211061201139. Saya Mutiah dari kelompok 3 dengan NIM 211061201137. Saya Lola Fauzia, saya dari kelompok 3, nomor NIM 211061201154. Saya Arfan Arsyad dengan NIM 211061201086. Oke teman-teman semua, sebelum kita masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kita mengetahui dulu pengertian hukum perdata. Menurut Profesor Subekti dalam bukunya Pokok-pokok Hukum Perdata, hukum perdata dalam arti luas adalah meliputi semua hukum pokok uang mengatur kepentingan perseorangan. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia ada beberapa bagian. Bagian pertama, hukum perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hukum waris. Hukum kedua yaitu hukum waris merupakan suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia, diberikan kepada yang berhak seperti keluarga dan masyarakat yang lebih berhak. Ketiga, ada hukum kekeluargaan. Hukum kekeluargaan juga termasuk dalam hukum perdata yang mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari kekeluargaan, yaitu perkawinan beserta hubungan dalam lapangan, hukum kekayaan antara suami istri, hubungan antara orang tua dan anak. Bagian keempat ada hukum perikatan. Hukum perikatan merupakan hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan orang yang lain karena perbuatan, peristiwa, dan keadaan. Bagian kelima ada hukum perorangan. Hukum perorangan adalah hukum yang mengatur tentang manusia sebagai subjek hukum dan tentang kecakapannya untuk memiliki hak-hak serta bertindak sendiri dalam melaksanakan hak-haknya itu. Dan di bagian keenam ada hukum kekayaan. Hukum kekayaan adalah hukum yang mengatur benda dan hak-hak yang dapat dimiliki atas benda. Benda di sini adalah segala barang dan hak yang menjadi milik orang tua atau sebagai subjek hak milik. Di pembahasan selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan membacakan materi tentang sejarah singkat hukum perdata. Hukum perdata Belanda berasal dari hukum perdata Prancis, yaitu Kode Napoleon, yang disusun berdasarkan hukum Romawi Corpus Juris Civilis, yang pada waktu itu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna. Hukum privat yang berlaku di Prancis dimuat dalam dua kodifikasi yang berbentuk kode sivil perdata, hukum perdata, dan kode commerce, hukum perdagangan. Sewaktu Prancis menguasai Belanda 1806 sampai dengan 1813, kedua kodifikasi itu diberlakukan di negeri Belanda yang masih dipergunakan terus-menerus hingga 24 tahun sesudah kemerdekaan Belanda dari Prancis 1813. Pada tahun 1814, Belanda mulai menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Sipil atau KUHS. KUHS. Negeri Belanda
berdasarkan kodifikasi hukum Belanda yang dibuat oleh MRJM. Baiklah, saya akan membacakan materi tentang keadaan hukum di Indonesia. Pada dasarnya, Indonesia tidak bisa lepas dari hukum. Kata hukum di sini seperti hal yang sudah tidak ada nilainya untuk rakyat menengah ke bawah. Oleh karena itu, sudah tidak aneh hukum di Indonesia selalu menjadi permasalahan negara. Seperti istilah runcing ke bawah, tumpul ke atas. Istilah tersebut menggambarkan kondisi hukum di Indonesia saat sekarang, di mana hukum lebih cenderung ke kelompok atas atau para penguasa hukum tersebut. Sedangkan bagian kalangan bawah atau masyarakat yang dibilang kurang mampu, hukum ibarat pisau yang sangat tajam. Sistematika hukum perdata di Indonesia. 1. Hukum perorangan, personal rights. Beberapa ahli hukum menyebutnya dengan istilah hukum pribadi. Hukum perorangan adalah semua kaidah hukum yang mengatur mengenai siapa saja yang dapat membawa hak dan kedudukan dalam hukum. 2. Hukum keluarga, familial rights, merupakan semua kaidah hukum yang mengatur hubungan abadi antara dua orang yang berlainan jenis kelamin dan akibat-akibatnya. Hukum keluarga terdiri dari 4. Yang pertama, perkawinan beserta hubungan dalam hukum harta kekayaan antara suami atau istri. 2. Hubungan antara orang tua dan anak-anaknya. 3. Perwalian. 4. Pengampuan. 3. Hukum harta kekayaan, vermogerings, adalah semua kaidah hukum yang mengatur hak-hak yang didapatkan pada orang dalam hubungan dengan orang lain yang mempunyai uang. 4. Hukum waris, French, merupakan hukum yang mengatur mengenai benda dan kekayaan seseorang jika ia meninggal dunia. Oke teman-teman, sudah sampai kita di penghujung materi. Dimana dari materi-materi yang kita dengarkan tadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya hukum pada dasarnya harus sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa yang bersangkutan. Juga hukum perdata itu juga bisa kita ketahui adalah salah satu jenis hukum di Indonesia yang mengatur hubungan antara individu dengan individu lainnya. Hukum perdata dalam arti luas juga bisa disebut dengan bahan hukum. Dan juga kita mengetahui tadi ada 6 bagian dari hukum perdata. Pertama, hukum perkawinan. Kedua, ada hukum waris. Ketiga, ada hukum kekeluargaan. Keempat, ada hukum perikatan. Kelima, ada hukum perorangan. Dan keenam, ada hukum kekayaan. Dan kita bisa mengetahui di materi tadi bahwa hukum perdata Belanda berasal dari hukum perdata Prancis, yaitu Kode Napoleon. Juga kita bisa mengambil kesimpulan tadi pada dasarnya di Indonesia kita memang tidak bisa lepas dari hukum. Kata hukum di sini seperti halnya yang sudah tidak ada nilainya oleh rakyat menengah ke bawah. Oleh karena itu sudah tidak aneh hukum di Indonesia selalu menjadi permasalahan di negara. Yang juga diistilahkan tadi oleh rekan saya yaitu runcing ke bawah dan tumpul ke atas. Oke, dari beberapa tadi ada juga terakhir hukum perdata terbagi menjadi 4 kelompok.
Pertama ada hukum perorangan yang juga dalam bahasa lain kita ketahui yaitu persone res. Kedua ada hukum kekeluargaan dalam bahasa lain kita bisa mengetahui yaitu family res. Ketiga ada hukum harta kekayaan dalam bahasa lain juga disebutkan vermogen res. Dan yang terakhir keempat yaitu hukum waris yang kita ketahui dalam bahasa lain yaitu average. Jadi dari beberapa materi tadi itulah kesimpulan yang dapat kita ambil. Kami dari kelompok 3 undur diri, mudah-mudahan dan harapan kami materi-materi ini bisa kita ambil paham dan pelajaran, dan jika ada kesalahan dari penjelasan materi tadi kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.